niup, nang niup, hai, kesebat ke. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Eta doa udang molor. Aing datang di jam 7, jubur geus pegel 5 jam, tapi Azam Mubarok bertahan sebab rindu ingin ketemu idolanya. Siapa? Yandri yang sekarang jadi menteri. Masya Allah. Mana Pak Yandri? Awas siapin sawerannya buat saya. Ya iyalah, sekali-kali rakyat rakyat nyerampok menteri. Sama Ibu Ratu, Masya Allah. Ibu belum sadar-sadar ya. Coba sekali-kali sadar Bu, liatin wajah Yandri seperti kopi susu. Alhamdulillah, Masya Allah. Doain jadi pejabat-pejabat yang soleh-soleh. Jujur saya seneng kalau ada pejabat yang udah dipilih oleh rakyat. Cicing dengekeun aing ngomong. Astagfirullah. Yang ceramah saya bukan lu. Gua ngomong, lu ikut ngomong. Udah kalau mau ngomong bareng di sini bareng. Ame lieur jamaah ngadengenya. Cicing coba aing heula ngomong. Astagfirullah, ini tidak datang ibu-ibu mah. Teuing sumut nate ih amit-amit. Tuh aing jadi pohon rek ngomong naon tadi. Ya Allah, ya Rabbana. Saya paling seneng kalau ada pejabat yang udah di atas, yang sadar diri naiknya ke atas karena diantar rakyat. Lalu ketika udah duduk di atas, dia mau datang lagi ke bawah, mau silaturahmi dengan rakyatnya. Ini saya senang begini. Makanya saya rela begitu engkos, mana tadi kosasi Panidakna, ini juara Olimpiade Karate tahun berapa dulu kos Olimpiade 2007. Terus waktu di Spanyol di Granada 2016. Tuh, menteri baru tahu, menterinya di Granada dulu 2017 kan, saya nganter sampai ke Granada, Pak Yandri nganter saya dalam mimpi. Pak Yandri jangan dulu percaya sama saya, jangan dulu, karena saya banyak bohongnya daripada benernya. Ini Kosasi itu juara karate yang pernah mengharumkan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, dan beliau sudah ke Mekah bersama saya. Alhamdulillah. Jadi pertama saya ketemu lihat Kosasi, karate hebat banget. Kayaknya nih Kosasi jarang sedih, soalnya gayanya Masya Allah. Begitu, bah pengen umroh sama abah bareng, ayo Kos berangkat. Belum lihat Ka'bah, masih di luar Masjidil Haram, udah mewek. Dia nggak mau jauh dengan saya. Kos, kenapa lu mewek? Bah, apaan? Kaki keinjek. Astagfirullah. Saya kira inget dosa. Syukurna kaliyek lah. Kosasi, baru saya lihat juara karate Olimpiade mewek gara-gara keinjek kaki. Kos, udah dilepas kaki nih, lu masih mewek? Ka'bahnya di mana, Bah? Ya di dalam.
Masih ada Pak? Ya ada lah. Siapa yang mindahin Ka'bah? Masih ada. Siap-siap masuk. Ayo talbiyah. Masuk talbiyah. Pas babus salam, ikuti kos. Allah bantas salam, waminkas salam, ngikutin. Begitu melihat Ka'bah, itu asli nangisnya. Gak keinjek, tapi tetap nangis. Saya tanya, kenapa kos melihat Ka'bah begitu haru nangisnya? Banget nangis. Jawabnya simpel ya. Gak pantas ada yang disombongin. Gak pantas ada yang disombong. Mau nyombongin apa depan Ka'bah? Kekuatan kalah ketika tawaf, keseret sama orang Afrika. Olimpiade tawaf keseret terus. Kata saya, kos keluarin jurus karate. Bah, Afrika pada tinggi bah, tetap mewek di bawah tuan. Ayo kekuatan mau disombongin kekuatan. Gak ada di depan Ka'bah. Allah yang maha segala-galanya. Kekayaan mau disombongin. Maaf, udah nyampe ke Mekah lihat Ka'bah, mewek orang kaya. Gak pantas sombong di Mekah. Nah kita di kampung baru punya Avanza satu udah sombong, udah nggak nanya sama tetangga. Diam, jangan betul-betul gua yang ceramah. Lu punya Avanza satu udah sombong, nggak nanya sama tetangga, padahal tetangga sekampung udah pada tahu tuh mobil 5 tahunan. Iyalah, tiap belok tuh mobil, remnya ribet banget, kredit sepeda. Kalau Pak Yandri bawa mobil, Pak Menteri remnya beda. Sementara ya mobil jabatan sementara. Diam Bu, Bupati diam. Gua lagi bantai suaminya. Masya Allah, kekuatan mau disombongin depan Ka'bah nggak ada apa-apanya, betul kan bos? Jabatan nggak ada apa-apanya. Maaf, jenderal bintang 4 boleh ketangkap ketenteng di Indonesia, nyampe di Mekah depan Ka'bah mewek tuh jenderal. Bintang 4 kan dipakai, cuma 2 helai kain ihram putih, atas bawah telanjang. Telanjang, apa yang disombongin? Pulang dari Mekah kenapa jadi sombong lagi? Bohong tawafnya. Ganteng gue disombongin, oh merasa paling ganteng, sampai nggak mau kenal sama teman sama tetangga. Main ke Mekah lu jadi jelek. Banyak lebih glowing di Mekah. Apalagi orang Pakistan, Saudi pada tinggi, pada mancung. Libanon tuh bening putih, banyak nenek-nenek kesandung jalan kaki, kejedot kepalanya mati hang masjid. Lihat yang ganteng-ganteng, gak pantas ada yang disombongin. Kecantikan mau disombongin, maaf Bu Ratu ke Mekah jadi jelek, iya kan? Tuh Bu Ratu sering ke Mekah, lihat yang lebih cantik. Orang-orang mana? Orang-orang Libanon cantik banget. Iran apalagi? Ya Pak Yandri, Maroko, betul? Tuh kan sadar diri Bupati. Fakta. Makanya banyak kakek-kakek kesandung jalan kaki di Haram. Betul, karena di sana ada orang Libanon cantik gini aja. Jurok kena tiang masjid. Bidinya teriak di belakang, hakan, makan loh. Makanya saya kalau keliling di Haram nggak lepas pantat saya dicubitin terus sama bini. Mata. Bang apa sih mah? Mata nyubit terus sakit tahu, melotot terus. Mas sadar,
Kalau bapak jalan merem, yang cantik ketabrak. Bener, istri saya itu paling cemburuan, masya Allah. Ya biasa, gimana setoran. Ya kalau Pak Yandri kan setornya sebulan sekali, kalau saya tiap malam, karena saya ngambil uangnya tiap malam. Besar kecil ya tergantung kesadaran panitia yang ngundang saya. Diem kos, diem. Lu yang ngundang, diem. Makanya saya kalau pulang jam 2, jam 3 malam, itu pintu rumah udah terbuka, bini saya udah berdiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah bangun mah, udahlah, suara mobil kedengaran. Mana dari si Kosasi tuh. Istri saya tahu sebab di buku agenda jadwal nama panitia Kosasi. Itu dihafalin sama bini. Saya kodok kantong. Nih amplop dari Kosasi. Pas. Udah ngitung duit, langsung molor lagi. Nah gua ditinggalin di pintu. Nah dari situ saya tahu perilaku istri di mana-mana. Sayang sama suami tergantung doa. Duit. Lu mata duitan, bukan bini gua. Udah tahu sekarang, ibu-ibu nih mata duitan. Kata ibu-ibu, jangan munafik, Asep. Kayak yang nggak butuh duit aja. Ini dunia, doa butuh ya duit butuh, betul nggak? Doa butuh duit, betul. Doa ya untuk keberkahan hidup kita, duit untuk bekal ibadah. Nggak ngelarang agama, silakan umat Islam jangan pejabat, tapi tolong buat ibadah. Siapa tahu kiai di sini belum beres pesantrennya, ibu bupati datang, udah setahun beres. Amin, bu, bukan amin. Nah, jangan pakai anggaran, duit gaji we asukeun kabeh. Suami nama lototan menteri. Ya insya Allah nih soleh, ini orang tua kita insya Allah, amin. Jadikan jabatan untuk mengabdi khusus untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Insya Allah itu akan jadi tabungan amal soleh di yaumil mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena ini udah malam, udahlah nggak perlu satu-satu kum semuanya. Apalagi yang ada di panggung ini orang-orang terhormat semuanya. Mudah-mudahan Allah muliakan semuanya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Bagi yang punya jabatan, berkahkan jabatannya ya Allah. Hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah. Niatnya adalah untuk beribadah. Ya kan membantu masyarakat kecil di kampung-kampung jadi nilai ibadah. Betul nggak? Kalau kita nggak punya wakil kita yang ada di atas, kapan mau beres ngebangun bangsa ini? Maka jadikan wakil-wakil kita ini ada wakil-wakil yang soleh-solehah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, alhamdulillah bisa hadir komandan dalam ya, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bilusus orang tua saya, Abah Haji yang pribumi barusan bisa pakai. Haji Emak. Berarti keturunan Abah di sini ya. Putra keturunannya. Masya Allah, mudah-mudahan keturunan Abah yang dihaulkan Isa Kiai Haji Muhammad Isa yang ke-100, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan santri-santrinya semuanya. Barang siapa yang memuliakan ulama Allah berarti memuliakan Nabi. Barang siapa yang memuliakan Nabi itu memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan kasih nilai plus, nilai tambah nanti di yaumil mahsyar untuk memberikan syafaat khas yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulamanya. Tolongin tuh, itu murid kamu, tuh tolongin santri kamu.
ada ulama yang memberikan pertolongan. Malaikat, jangan disiksa, itu santri saya. Kata malaikat, kamu tahu ini santri kamu? Tahu. Malaikat, buktinya setiap ngaji molor terus. Makanya kalau ngaji rutinan mingguanan dengan para kiai, molor aja bu. Jadi ciri ya. Bu, ulah ngobrol baik atuh Ini suka tiung biru ya. Kecil ulah ngobrol baik, dengekeun lain atuh. Oh, dengekeun bobacot kemana-mana. Tengenah ya ngomong tapi nu diajak ngomong geus kali kita mangke bebas mangke. Nu penting balik ke dia lunas. Nu barogah hutang pokona balik ke dia lunas. Nu gede hutang nama gede kencang amin aja. Amin. Kita pak gede eta kreditan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam acara haul guru kita yang ke-100 yaitu Abah Muhammad Isa ya. Abah Kiai Muhammad Isa, tentunya Allah menurunkan keberkahan pada malam hari ini. Apa sebabnya? Takut ada yang nanya, emang acara menghaulkan ulama-ulama Allah itu ada dari sononya? Menghaulkan ulama soleh sudah ada dari zaman Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah setiap setahun sekali akhir tahun datang ke Uhud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada inda ra'sil haul wa yaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Udah nak, Dek. Dek. Ulah milu rapat paripurna cicing ayeuna. Cicing. Kita urusan payah ya, cicing. Dipeda ya calon-calon DPR ya budak ya. Soalnya harus musyawarah ya terus. Mana dewan tata si dewan ih najis aing pamilih aing. Awet geus 3 periode naik deui. Cek aing ge tuturkeun Pak Yandri ame jadi menteri engke. Siap tiba heula. Awas DPR cicing. DPRD. Bisa kali panggil tuh kita teh jeung jelema eta. Can pernah nyawer sekali-kali. Oh siap. Angkat bebeutkeun. Bu. Rasulullah SAW menceritakan setiap akhir tahun datang ke Uhud untuk apa? Untuk menghaulkan para syuhada Uhud. Bersama siapa? Bersama para sahabat-sahabatnya. Begitu nyampe ke makom syuhada Uhud, Rasul mengucapkan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian semuanya. Sekarang kalian sudah ditempatkan di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Salah seorang sahabat bertanya bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Muwaihibah, ya Rasulullah, apa ada hikmahnya, untungnya buat kita datang ke sini? Rasul nanya, Muwaihibah, kamu tahu yang ada di depan kita makom siapa? Kata Ibnu Muwaihibah, makom-makom orang soleh, sahabat-sahabatmu yang telah rela mengorbankan hidupnya demi perjuanganmu ya Rasulullah. Yakin kalian bahwa di depan kita makom-makom orang soleh? Yakin ya Rasulullah. Syahidna, kami bersaksi bahwa di depan kami ini adalah sahabat-sahabat pilihanmu yang rela mengorbankan jiwa raganya demi Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menegaskan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka kontan Allah menurunkan rahmatnya. Saya yakin yang hadir di sini karena Abah di sini, betul. Karena ulama kita di sini yang dihaulkan pada malam hari ini, dan ulama kita yang dihaulkan Abah Al-Maghfurlah adalah salah satu orang-orang saleh
dan pewaris Nabi Muhammad. Makanya yakin kita pulang dari sini, Pak Yandri, Pak Menteri, Ibu Bupati, Pak Dewan, terus Pak Danrambe, Pak Kapolsek, beserta jajarannya, termasuk kita semuanya, pulang dari sini membawa rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, ini bapak-bapak paling kompak ya, alhamdulillah banyak. Ini seimbang nih ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kemarin malam tadi saya di Jakarta tuh kebanyakannya ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit malam tadi. Terus malam kemarinnya dirangkas ibu-ibu penuh, hampir menguasai pengajian ibu-ibu. Hebat Ibu Bupati, Masya Allah, ibu-ibu menguasai pengajian. Makanya kalau kita mau bandingin bapak-bapak sama ibu-ibu, ilmunya lebih tinggi siapa? Ibu-ibu. Paling rutin ibu-ibu pengajian, paling kompak di mana-mana. Gak ada rasa capek ibu-ibu. Pagi-pagi ada pengajian, hadir penuh. Iya, belaan cucian ditinggalin, nanti nyuci malah pulang ngaji. Ada yang begitu? Ada. Makanya kalau saya di Cikampek, di Kerawang ngadain pengajian, saya nggak pernah banyak undang bapak-bapak, enggak. Olok undangan, olok sebarin 100 ke bapak-bapak, yang datang 5-an, engkong semuanya. Ya Allah, yang 4 molor, yang 1 batu. Saya nyeramain karpet aja di majlis. Mending ngondang ibu-ibu, nggak olok undangan. Ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa, yang datang 1000. Mantap ibu-ibu, kompak di mana-mana. Ngan olok kejo, olok konsumsi, tekaop ngasongkeun kahakanan, tenghitung menit detik ledis, jeruk asongkeun seah hilang dari peredaran. Dorong ninang bolu, leungit, sepupu cau mah. Makanya jangan aneh kalau ibu-ibu pulang ngaji tasnya ngedadak lalintuh. Nyaho. Mata kiai kos nuheuh merhatikeun. Leungeun ngatur sleting. Bolu liwat ewak bebeuskeun sleting. Ninang ewak sleting. Masya Allah. Kalau nyuguhin bapak-bapak mah awet. Barusan di rumah kiai istirahat, saya dari jam 8 ngkos di samping saya, kos asik, pisang jeruk, bapak-bapak gini aja nengok kiri kanan. Eta teh modus neuleuh batur meleng pisang hilang 1 di kantongan bungkos. Sok terpercaya, kodok di kantong celana ngkos pasti ada pisang. Satu budak saya tarik ini balik aku kan itu bisa narangkung dirinya tuh ngagok itu Indonesia yang banget aing tuh kan. Astagfirullah. Atau milu-milu di dia tuh milu sidang sekalian. Nah itu nuntut di sok sade non jadi aing ngatur pecuh itu. Itu panitia nang aja dong bae bantuan aing. Ampun aing mah. Nah, geus dinyang geus cek dinyang geus. Sok sahade ayo. Sok bisi ini rek ngorolos ka ditu. Lihat asa diteka aing. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi hal itu sudah ada dari sononya. Rasulullah setahun sekali tiap akhir tahun menghaulkan para syuhada Uhud. Meskipun ada perbedaan pendapat silakan, tapi tolonglah mampu saling menghargai perbedaan. Yang penting kedepankan ukhuwahnya, itu aja, kedepankan silaturahminya. Sebab Islam gak bakalan kuat kalau gak ada silaturahmi. Betul. Kalau Islam sudah bersatu, insya Allah kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Bu, Pak, yakin dengan haul ini malaikat rahmat hadir.
mengirimkan rahmat dari Allah untuk kita semua yang hadir. Saya yakin yang hadir itu para muhibbin semuanya, para pecinta ulama Allah. Nabi saja membanggakan ulamanya, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulamaku akan lebih hebat dibandingkan dengan para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Sampai dibanggain nama Rasulullah SAW ulamanya. Di antaranya ada riwayat, Pak, suatu ketika Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, ya malaikat Rabbi, sibli min hasanati Umar. Rasulullah pengen tahu kehebatan Umar bin Khattab. Nanya-nanya sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau seandainya ingin tahu kehebatan Umar bin Khattab, pepohonan yang ada di seluruh dunia dijadikan pena, air laut di seluruh dunia dijadikan tintanya untuk mencatat kehebatan Umar bin Khattab, maka pepohonan di seluruh dunia, air laut di seluruh dunia tak akan mampu untuk mencatat kehebatan Umar bin Khattab. Ini diceritakan Rasulullah 1400 tahun yang silam. Belum ada illegal logging, belum ada illegal logging, belum. Masih pepohonan di dunia ini. Kalau mau tahu kehebatan Umar bin Khattab, pepohonan seluruh dunia dijadikan pena, air laut seluruh dunia dijadikan tinta, nggak bakalan cukup untuk mencatat kehebatan Umar bin Khattab. Rasulullah pun kagum, senyum. Oke Jibril, sekarang yang kedua. Apa ya Rasulullah? Sekarang sebutkan kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabatku pertama. Maka Jibril menjawab, inna Umar wa ali Umar la hasanatun min hasanati Abi Bakar. Ya Muhammad, sesungguhnya kalau kehebatan Umar bin Khattab digabungkan dengan ahli keluarganya, kehebatannya disatukan dengan Umar bin Khattab, satu keluarga Umar bin Khattab, untuk membandingi kehebatan Abu Bakar Siddiq, maka kehebatan Umar bin Khattab yang digabungkan dengan keluarganya tidak akan mampu membandingi kehebatan Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, lebih heboh lagi Abu Bakar Siddiq. Emang kenapa sampai begitu hebatnya Abu Bakar Siddiq? Kata malaikat Jibril, Abu Bakar Siddiq orang yang pandai mengendalikan nafsu dan membersihkan hati. Ini yang hebat, pandai mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan hati. Maka yang diceritakan lagi tentang kehebatan ulama-ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ulama-ulama Nabi Muhammad tuh bakal lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi di Bani Israel. Contoh, Allah ngasih mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang mati. Dengan ucapan apa? Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan kalimat qum biidnillah, bangun dengan izin Allah. Tapi kata Rasulullah, nanti ada ulamaku lebih hebat. Ternyata terbukti. Siapa? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mangkobahnya, ketika ada orang tua masukin santri ke pesantren Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir, oke, anak kamu diterima jadi santri aku. Udah sebulan
Si orang tua santri inget terus, rindu, inget anak-anak. Menengok ke pesantren Syekh Abdul Qadir, nengok anaknya. Begitu nyampe ke pesantren, Syekh Abdul Qadir lagi makan bareng sama santri-santrinya. Cuma kaget si orang tua santri ini. Kagetnya apa? Syekh Abdul Qadir makannya enak dengan daging ayam sampai bertumpuk tulang-tulang ayam di depannya. Sementara anaknya termasuk santri-santri makannya dengan bubur kunyit. Maka si orang tua ini langsung marah, nyalahin Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, kamu gak adil. Gak adil kemana? Anakku di pesantren ini aku titipkan, ternyata sekarang ketahuan makannya sama bubur kunyit, sementara engkau gurunya enak makan dengan daging ayam. Ini tulang belulang ayam udah bertumpuk. Gak adil. Gimana jawaban Syekh Abdul Qadir? Oh, jadi begitu. Kamu mesantrenkan anak kakula supaya daharna ngeunah, supaya sarua jengkula. Anak anjeun mesantren di saya supaya makannya sama dengan saya. Saya pakai daging ayam, anakmu pakai daging ayam juga begitu. Ya iyalah, kasihan sama bubur kunyit sampai kurus anak saya. Kata Syekh Abdul Qadir, baik, aku izinkan anakmu pesantren di tempat aku makan enak dengan daging ayam, tapi harus mampu menandingi ilmuku. Ilmu apa? Kata orang tua santri. Nih lihat, maka tulang belulang ayam itu dipegang oleh Syekh Abdul Qadir dengan mengucapkan kalimat kum biidni, bukan kum biidnillah. Kum biidni, hiduplah ayam dengan izinku. Dilempar tuh tulang-tulang ayam jadi kotok deui hirup. Jadi kotok deui hirup. Mun aing boga ilmu gitu, cukup saumur-umur boga kotok hijai. Becit olahkeun dagingan, goreng, kumpulkeun tulangna, kumbiit nih. Becit deui. Yang nyuguhan menteri desa. Itulah karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Nabi Isa kum biidnillah, hiduplah dengan izin. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kum biidni. Ini yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulamaku akan lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi di kaum Bani Israil. Saya yakin Abah ini ada karomahnya. Kalau Abah di sini udah 100 tahun nggak ada karomahnya, maaf, nggak bakalan sebanyak ini yang hadir. Di samping panitia, para putra, cucu, menantu ngundang, tapi malaikat-malaikat Allah juga ngundang. Termasuk Pak Yandri, Pak Dewa, Ibu Bupati, alhamdulillah, Lurah, komo lurah, lurah sawer, nyawer kain, awas, dipecat ku aing jadi camat. Lurah dipecat jadi camat. Aduh, ya Allah ya Rabbana, semangat banget lurah. Ngomong sambutan meyakeun aing. Aing menengis lempeng ka dieu bujur, aing geus tonggong ka dieu pegel aing dieu wae ti lujang dieu. Aing tanya ka si Ingkos, kos teh saya babacot. Si lurah. Goblok. Rasan mikna beak dihakan ku si lurah. Atuh aing ceramah make naon? Masya Allah. Bener semangat. Takbir. Iya latihan Pak Yandri gitu ya, santrina Pak Yandri ya. Takbir. Takna di wisap pondok. Takbir itu lain tak.
ngerakeun si engkos ya deui kunaon atuh teu diomekeun eta kok CS tapi sia cicing wae ini panjang tak beletak ulah dipanjangkeun takna lurah dibejaan wae engke bisi ngaku-ngaku lurah asa bobarok guru saya iya amit-amit aing teu boga santri kieu aing ngisimkeun aing kecuali ngakuna saya santrinya Pak Yandri tak gitu kayak Yandri dikekesak nanti takna ulah dipanjangkeun tandana semangat eta teh saking semangat nepi ka poho kana tajwid atuh arek goiril magu jadi gurawil mageduk Fatihah ngagurawil tanggal nanaonan sia babaca Bu, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai pewaris-pewarisnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya jujur kita katakan, justru jauh-jauh datang ke sini karena kita cinta ulama Allah. Betul nggak? Kalau nggak ada karomahnya Abah di sini yang kita haulkan, mana mungkin kita bisa datang ke sini? Kan menurut nafsu mah mending di rumah. Jujur. Sebelum berangkat ke tempat ini di hati kita perang antara cinta dan nafsu. Kata cinta, ada ulama Allah nih dihaulkan, kamu hadir nafsu ngalangin, capek, mending di rumah, tinggal tidur. Benar tuh? Tapi cinta nggak jawab, cinta biar capek ngantuk. Yang penting aku bisa hadir ke tempat haul ulama. Biar ngantuk juga sambil aku tidur ngedengerin ceramah. Maka jangan aneh kalau tiap pengajian pasti ada yang tidur, gak aneh, berarti udah niat dari rumahnya, niat ngapalkeun sare sebab di imah mah hese apal di pengajian mah cepet hafal asal kena punggung ke tembok tak langsung setelah digig dua nilepkeun hulu tak geus teu nanaon bisa anu geus sare teruskeun bae bahkan kula maresep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kula balik teh kanyahoan eta kitu nu penting panitia ulah sare eta nu penting kalau panitia tidur rugi mau balik Bu sok atuh rek balik-balik atuh sok hayo tong ngahalangan gitu itu batur dari jalan eta leumpang dari jalan tolong diperlancar jalan untuk orang lain, jangan dipersempit. Kalau bisa dilancarkan semua jalan supaya cepat pada pulang. Bu ame aing teh kebel teuing ceramah geus peuting teuing anjeun. Asa bayang golek tengah peuting kerak bijil lah. Bu. Tuh kan euy. Bu. Jujur gara-gara cinta sama ulama Allah kita datang ke sini, betul gak? Nafsu mah nggak halangin karena nafsu mau kemana? Haulan, guru saya nafsu nggak halangin jangan sinetron rame. Tapi iman bilang sinetron besok ada lagi. Tapi menghaulkan guru saya harus ketemu tahun depan. Mending kalau panjang umur, mumpung masih ada umur, tetap aku mau berangkat. Cinta, nafsu nggak halangin lagi, lapar. Mending diem di rumah, lapar tinggal ke dapur. Cinta beda ngejawab, biar lapar juga tetap saya mau berangkat haulan karena saya tahu dan saya dengar panitia udah nyiapin kejo. Nafsu ngehalangin lagi, jangan capek udah balik kerja, mending istirahat. Cinta jawab, biar capek juga sambil tolak ilmu, sambil istirahat. Pulang ngaji, dapat doa, dapat berkah, dapat ilmu. Alhamdulillah. Makanya yang dapat sekarang kita ini cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama ulama-ulamanya. Amin. Mudah-mudahan cinta kita tidak berubah. Bu, cinta kita tidak berubah sama guru-guru kita. Amin. Cinta kita tidak berubah sama ulama-ulama kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
Alamin. Jadikan cinta yang ada di hati kita menjadi cinta sejati yang tidak pernah tergoyahkan. Betul. Dari tadi Asep cinta. Apa itu cinta? What is the meaning of love? Seminggu aing hafalkeun eta. Apa itu cinta? Ada definisi cinta 3. Yang pertama cinta kata anak muda. Tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab sama anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ke rumah pacar. Pak Yandi lagi ngebayangin masa lalu. Apel malam minggu. Ngobrolnya di mana pacarannya? Di Buri Imah, di belakang rumah, di kebon. Gemrong reungit, entong ti kotok balata. Kekambe eta bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Rasa indah itu yang disebut cinta butai. Yang kedua cinta komentar orang tua. Tanya emak kita, "Ma, apa itu cinta?" Dijawab sama emak kita, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Yang dilanjutin urusan emak kita. Yang ketiga cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab sama santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini luncalangap. Jujur Bu, kalau nggak cinta sama guru kita, sama ulama kita nggak bakalan ada di sini, betul nggak? Mudah-mudahan jadi bukti. Yang dihaulkan adalah Muhammad Isa Al-Maghfurlah, insya Allah memberikan syafaat buat kita yang hadir pada malam ini. Kita dapat karomahnya, amin. Kita dapat maunahnya, amin. Judul, kalau menurut nafsu mending di rumah, gara-gara cinta mau datang. Makanya cinta butuh bukti. Tomelan aing ngomong aja jadi salah. Cinta perlu karena cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah, maka berbahagia. Nih. Karena kita sengsara bila tak ada cinta. Rintangan pasti datang joget. Masya Allah. Disangka ulang minggu. Cobaan pasti datang hujan. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Iya, anak buah si lurah. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima saweran. Pak Menteri Yandri.
Yang aku butuhkan dompetmu, bukan senyummu. Andri, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan cinta kita dibalas sama Rasulullah SAW. Karena kita sudah mencintai ulamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa sih kita harus mencintai para ulama, memuliakan para ulama-ulama Allah? Jujur, kalau nggak ada syariat perjuangan para ulama kita nggak bakalan kenal Rasulnya, betul nggak? Nggak bakalan kenal agama Islam. Jujur, hakikat hidayah taufik dari Allah yang sudah menancapkan iman dan Islam di hati kita. Tapi wasilah sababiyah harus diingat. Ada perjuangan besar para ulama-ulama Allah yang sudah menyebarkan Islam ke kampung kita. Betul nggak? Jadilah orang yang baik. Kena aja jasa-jasa mereka, kita diam dalam keimanan keislaman, itu jasa baik mereka. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Cing atau ai panggil jeung ulama jeung kiai teh di jalan anu geus ngadidik anakna bisa jadi ibadah, bisa fasihat maca Quran, bisa jadi anak soleh hasil didikan guru-guru ulama-ulama urang. Cing atuh kalau tak ai panggil jeung kiai di jalan teh kirang baras ya mere rokok. Nanya-nanya atau di jalan. Aya orang tua wali santri panggil jeung kiai di jalan teh nanya-nanya aja. Aya begitu di dia. Aya begitu di dia. Das mitnah syo. Teu aya di dieu mah nya. Teu aya nu ngaku. Ngasih dunia nggak mampu, ya ngasih doa lah yang bagus-bagus untuk guru-guru kita, para ulama, para kiai sebagai pelanjut perjuangan ulama kita. Betul? Doa yang baik-baik. Makanya doakan keturunan-keturunan abah di sini yang kita holkan, juga para ulama, para kiai, guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, tambah-tambah sehat walafiat, tambah barokah ilmunya, tambah milik rezekinya, tambah istrinya. Ya budak wani alim ya. Balik yang dicekek ke Indonesia. Ya doa jam teriak jangan dulu. Yang penting kita doakan para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ada perjuangan mereka, para ulama, para kiai, sehingga kita mengenal Islam. Alhamdulillah. Makanya untung banget jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena ada syafaat khas yang diberikan oleh Rasulullah kepada ulama-ulamanya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya, kepada jemaahnya, kepada santri-santrinya. Makanya yang memuliakan ulama, kata Rasulullah, itu memuliakan aku. Ulama ummati ka'anbiya, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan aku, sama dengan memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita butuh pertolongannya Nabi Muhammad, butuh pengakuannya Nabi Muhammad dan guru-guru kita nanti di yaumil mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di hari mahsyar, itu manusia pada lari ke sono kemari, cari apa? Cari syafaat, cari pertolongan. Saya ingat nadom zaman dulu, dari kiai-kiai dulu, dari guru-guru kita, nadom Sunda, bringsa kabe jalma datang naka Nabi Adam. Nah, minta tolong ke Nabi Adam, ngabring di mahsyar. Kata Nabi Adam, ada apa datang di sini? Minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Aku nggak mampu memberikan syafaat sebab aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Adam? Aku pernah berbuat hina sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia. Aku bertaubat ratusan tahun, susah untuk menerima pengampunan, sampai ratusan tahun aku nangis. Malu sama Allah, jangan minta tolong sama aku, jangan minta syafaat sama aku. Aku malu sama Allah, pernah berbuat khilaf. Mending datengin aja tuh Nabi Nuh, ngabring ke Nabi Nuh nanti di yaumil mahsyar.
Nabi Nuh sama jawab, aku juga gak bisa kasih syafaat kepada kalian karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Aku dakwah di dunia, mendakwahkan Islam, bukan saudara, bukan tetangga, semuanya pada ikut beriman, masuk Islam, menyembah Allah. Tapi ternyata aku yang dakwahnya, anakku yang menolaknya. Kanan sampai datang teguran dari Allah, betul? Banjir bandang. Siapa? Oh iya, panitia, tolong Pak Yandri, takutnya Pak Menteri nanti. Betul, mending lewat di situ Pak Yandri. Bapak-bapak kalau lewat sini, ayo. Lewat ini. Kecewa. I'm sorry grandmother. Bu, wes tong nggak mekaing atau enggak? Bu, kata Nabi Nuh, jangan minta syafaat padaku tuh, datengin aja Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku juga nggak bisa kasih pertolongan, aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Malu waktu di dunia aku pernah nggak jujur. Nggak jujur gimana? Bapakku tukang bikin patung-patung sesembahan. Malam-malam aku hancurkan itu patung-patung yang kecil, patung yang gede aku selamatkan, dan kampak palu yang dipakai menghancurkan patung aku gantungkan di tangan patung yang gede yang aku tidak pukul sama sekali. Pagi-paginya bapakku marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Saya berbohong di sana, nggak jujur. Pak, yang ngancurin patung yang kecil itu patung yang gede, tampaknya masih di tangannya. Kata Nabi Ibrahim, malu sama Allah, pernah gak jujur. Mending datengin aja tuh Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku juga gak bisa ngasih syafaat, aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Aku malu sama Allah. Ketika aku di dunia, ada sebagian manusia yang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Lalu manusia semuanya berkumpul bertanya kepada Nabi Isa, lantas kami meminta syafaat ke siapa? Nabi Isa nunjukin, toh datengin, ada orang yang lagi sujud udah lama gak bangun-bangun. Siapa dia? Dia satu-satunya utusan Allah, Nabi Allah, penyempurna seluruh risalah. Selama hidupnya di dunia gak pernah bohong, dia mah jujur terus, gak pernah berdosa maksiat, dia mah dijaga oleh Allah kehidupannya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Lalu Nabi lagi sujud dibangunkan oleh Allah, irfa ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Lalu Rasul bangun di mahsyar, mengangkat wajahnya. Rasul izin sama Allah, ya Rabbi, izinkan aku untuk menunaikan janji kepada umatku. Janji apa? Memberikan syafaat kepada umatku. Bagaimana kata Allah? Isfa, ayo kasih syafaat. Maka Rasul berteriak di mahsyar, ummati, ummati, ummati. Saya yakin guru kita nanti akan hadir di depan Rasulullah. Wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini juga ada di belakangnya nanti, dan ada di depan Nabi Muhammad SAW. Karena kita malam ini sedang memuliakan pewarisnya, pewaris Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang Bu? Bahagia? Nanti kita ada di belakang orang-orang soleh. Betul? Betul kan? Mudah-mudahan sekali lagi guru kita menjadi saksi nanti yang kita haulkan. Meskipun kita nggak pernah diam, duduk, berhadapan-hadapan, tapi insya Allah malam ini kita dijadikan santri-santrinya, dijadikan murid-muridnya, sehingga nanti kita dipanggil sama guru kita, jangan disiksa malaikat. Itu orang yang mencintai aku. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, umat yang paling kau rindukan dan kau kali kasih syafaat di hari kiamat, siapa di antaranya? Rasulullah jawab,
Di antaranya yang pertama birrul walidain, orang yang selalu memuliakan ibu dan bapaknya. Ini ditandai Rasulullah yang bakal dapat syafaatnya adalah orang yang selalu memuliakan orang tua. Mudah-mudahan nih turunan-turunan beliau termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak melupakan perjuangan kakeknya, uyutnya, orang tuanya. Betul gak? Dan kita juga pengen punya anak yang soleh. Betul? Pengen gak Bu? Pengen gak Pak punya anak soleh? Isi dengan ilmu agama. Gak mampu Ustaz, anterin ke kiai. Ngaji deh anak orang. Pesantren deh. Hah? Untuk atau ngimpi siapa? Yang buka anak soleh dididik usia karena agama di kaki aja ente. Aku sampai aja melak lamun dina sugan. Kenapa? Melak lamun dina naon dina sugan. Bu anaknya mudah-mudahan dipupuk makin meren, hasilnya barangkali. Anterin ke kiai. Kalau nggak mampu ngedidik, khawatir dengan zaman sekarang itu yang disebut zaman era globalisasi sekarang ini. Ya iyalah, bukan era globalisasi, era goblokisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini, banyak anak-anak yang pada goblok sama orang tua. Banyak orang tua sakit hati sama anaknya. Akhlak tata krama udah hilang sekarang. Kalau zaman dulu kita bertemu ayah, ketemu bapak, emak, abah, gemeteran hati, takut. Baru dengar apa dehemnya, diem. Anak sekarang gitu gak? Bapak nadehem, melotot budaknya. Naon bah, naon bah, naon. Bapak manusia jangan ngadeng deh. Ente ceng. Kuma dia baik. Zaman era goblokisasi. Dulu kalau ngelewat masuk ke rumah, mak bapak lagi ngobrol, permisi dari kejauhan. Permisi ma, bah, numpang lewat, geser duduknya, saya mau lewat. Bebeja. Ayo anak itu tuh. Mana aja jalanin, bapak aja jalanin, pura-pura tenedek budak kita. Men seret kekalayak indung. Bapak nak kelentang tidur nang di ruangan tamu. Di langkahan syah buat lu. Malaikat kagok nincak silah bapak nak. Ini anak juri. Udah nginjek melotot deh. Bokap sih, bokap. Abah, ini nama ka bapak, bokap. Kita bahasa juri di mana ya kan? Datang emak nak, nyokap. Datang nenek nak, nyokep. Datang aki nak, nyakop. Is kacau bahasa ya nak. Bener gak? Loba kolot nyari hati kuan. Ku anak, makanya hati-hati ya loba santri, para pemuda-pemudi di dia. Lamun hayang pendak jeung Rasulullah di akhirat, ulah coba-coba nganyerikeun hate indung bapak. Al-aquli walidayhi, orang yang selalu nyakitin hati orang tua, mati nggak keburu tobat, mati nggak dapat ridho emak bapaknya, di akhirat gak bakalan ketemu Rasulullah SAW. Udah ditandai orang yang selalu nyakitin emak bapaknya. Kok sampai pedas ancamannya, Ustaz? Ya iyalah, kenapa? Karena ada jasa emak bapak kita nggak mampu dibayar sama anak-anaknya, terutama jasa emak dibandingkan bapak. Sampai Rasulullah ngangkat derajat emak 3 tingkat di atas bapak. Dengekeun bapak, ulah coba-coba nyakitin hati istri. Cicing Pak Menteri, tenang Bu, tenang, gua bela. Yang penting TF-nya masuk. Aduh, ya iyalah, emak sampai diangkat derajat 3 tingkat. Siapa? Oleh Rasulullah. Diam Pak Menteri. Bukan 3 istri, 1 bapak. Ya maksudnya derajatnya Pak Menteri, istri sampai diangkat 3 tingkat gitu. Masa harus diperjelas, masa harus lewat sidang umum.
istri diangkat derajatnya 3 Rasulullah tanya sahabat, ya Rasulullah siapa yang aku dahulukan, aku muliakan? Ummi, ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Sampai 3. Lalu siapa lagi? Lalu ibu berapa? Bapak berapa? Setuju? Iya, dari hitungan barusan ibu berapa? Bapak berapa? 1. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu setuju? Maaf ibu, maaf. Bukan memprovokasi ibu, cuma ngingetin. Maksudnya ibu 3 tingkat derajat di atas bapak. Saking dimuliakan ibu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kalau digali ada jasa ibu nggak bisa dibayar sama bapak? Dengerin pak. Cicing bu. Mana jasa ibu tuh bisa dibayar ke bapak? Hiji, maaf, jenjang menuju kehamilan ibu melewati proses menstruasi, betul kan? Mens, bahasa Indonesianya mens, lalaki mente, cicing lalaki sih. Ibu yang ngerasain repotnya lagi men, betul kan? Bahasa Indonesianya mens, bahasa Sunda nanon di dia. Head mah bahasa Islam, bahasa agama nah head. Bahasa Sundana kotoran. Sekarang adanya yang kotoran. Terus beli sikat kawat 3. Astagfirullah. Karsebang. Bahasa Jawara naon? Ya bahasa preman aya. Naon? Si brewok udah gede. Brewok muntah darah. Catat Pak Yandri, catat. Ya Allah ya Rabbana. Ya kan, men ibu yang ngerasain betul. Bapak ngerasain nggak? Pengen terima beres. Kata ibu, nggak adil kalau begini. Ibu-ibu men, bapak-bapak nggak. Justru adil. Ketika ibu men, 10 menit waktunya dohor mau datang, ibu men. Begitu adzan dohor, ibu molor, bablas sampai asar. Kata bapak, dosa lu kagak sholat. Sorry pak, men. Nggak bisa jawab bapak. Ramadan siang-siang suaminya sempoyongan kelaparan. Begitu masuk kamar bininya dimakan. Lu ketahuan lu nggak puasa, dosa mah dosa. Sorry pak, lagi men. Papa nggak yakin, perlu bukti. Dele. Jadi kalau ibu punya suami kagak sholat, kagak puasa Ramadan, patut dicurigai, berarti suami ibu lagi. Bagaimana cara penanggulangannya? Gampang, softtek bekas ibu masukin ke mulut suami. Lu kagak sholat berarti men, makan softtek gua. Awas men. Yang kedua, jasa ibu nggak bisa dibayar sama suaminya, nggak bisa dibayar. Waktu ngidam aja repot ibu, betul nggak? Sampai yang ngidam pengen rujak helm, pengen pepes bemo, amit-amit najis. Itu yang paling kejam yang ngidam. Masya Allah, pingin ngejitak kepala kiai, walah. Goblok yang ngidam sampai begituan. Makan emak, kasihan tuh janin. Nggak mau bang, itu pakai sate. Wah, pengennya apa? Ya nasinya pengen dicocolin di kepala kiai. Yang ngidam aneh-aneh. Apa rela suaminya datang ke rumah kiai sama istrinya bawa nasi sepiring. Kata kiai, ada apa nih bang? Ini tolong bantulah Pak Kiai, kasihan nih istri lagi nyidam. Katanya kalau nggak dilaksanain sudah ngacai anaknya. Emang pengen apa? Yang aneh-aneh ya? Justru nasinya pengen dicocolin ke kepala Kiai. Kata Kiai, memeh sia nyocol hulu aing. Mending sia heula ku aing didagor ayeuna. Pan ribut tapi sebelah nu nyiram kitu ih najis maka yang ngetok sirah Kiai tolong.
Irama belum udah gede perut 8 bulan 9 bulan percis buat drum band kemana-mana. Pak lain nyengir simnya ke pamajikan tidur aja nggak nyenyak, ibu lagi hamil gede, betul nggak? Suami ibu mah kerek di belakang ngorok. Betul nggak Bu Ratu? Tuh dengerin Yandi. Betul Bu, betul? Biar aku bongkar rahasia. Yandri ngadukur aing nu wani ngaledek menteri aing. Ces, sahabat alhamdulillah. Istri lagi hamil gede, suaminya ibu jojong tuh melor eta. Genah tuh. Nikmat gak tidur lagi gede perut. Masya Allah. Udah ke pinggir tidur, pegel. Keplok kata beteng. Nang kubang sih megren. Telentang terus, curiga. Takut ada yang naik lagi. Kenapa sih? Sebab suaminya terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Siapa beliau? Yandri. Pak Menteri ngaku sekarang tahu aja. Ya Allah ya Rabbana, berat Pak, nggak mampu kita balas jasa istri kita, betul Bu? Mana lagi jasa ibu yang bisa dibayar sama suami? Melahir, nyawa taruhannya. Bapak mah di luar, ibu mah di kamar mah bidan. Sampai teriak. Suaminya di luar nungguin. Lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon. Jinggu ahli hisab, sahibul asbab. Bininya di kamar mah bidan. Bidan keluar. Bapak suaminya, iya Bu Bidan, tolong bantulah masuk, kasih semangat istrinya. Ini kepala bayi udah nongol tapi susah keluar. Suaminya masuk, mah sabar mah, tawakal, sakit Pak, sakit, sabar tawakal sama Allah. Itu kepala anak itu udah nongtot mau keluar, keluarin tenaganya semuanya. Udah lemes Pak, udah nggak ada tenaga Pak. Bismillah mah Bismillah, paksain. Enak ngomong mah enak, gua yang ngerasain. Jadi ngadah. Mah, sabar. Istighfar supaya Allah tidak mempersulit mah. Ayo keluarin tenaga. Udah nggak ada tenaga, udah lemes. Sama papa bareng ayo supaya ada tenaga baru. Ayo 1 2 3 ayo mah ayo keluarin suaranya ayo. Ayo mah. Ayo mah. Bismillah mah. Apa yang terjadi? Suaminya lahir duluan. Apa bidan kaget ya orok bau naon? Si goblok modal. Yang lancar suaminya. Oroknya kuning langsung renang. Goblok. Pak lain nyengir mikir Pak. Sing karunya ke pamajikan nih. Bu. Mulia ibu hebat, masya Allah. Mana lagi jasa ibu nggak bisa dibayar sama suami? ASI, air susu ibu cuma wajib ngeluarin doang anak. Udah keluar bagian bapak yang ngurus. Karena anak bayi harus netek, bapak nggak punya. Bijaklah ngomong sama ibu sama istri, mah yang ridho ya urusin anak papa supaya bisa dapat ASI dari kamu. Suami bilang gitu enggak? Tapi ibu ngerti kan, bener tuh? Kodok burial.
iya nah nih papa nih. Yai najis. Buku papa nih sok minta ke mamahnya. Minta jatah. Ibu yang kerja nggak tahu tuh bayi emaknya lagi tidur nyenyak karena capek ngantuk, betul? Tengah malam ibu yang ngambil tindakan ngadep anak kodok burial lolep. Kata ibu sambil ngatain anak tidur lagi istirahat, baru berapa tetean di belakang ibu ada bayi bunyi ibu kaget, ya bayi gede banget suaranya. Pas ditengok ke belakang, masya Allah bayi kajajaden bewok bayi bayi. Udah ibu ngadepin bayi brewok, tetap ibu bijak. Ketika anak kita bayi udah cukup, ibu ngadep ke bayi brewok. Kodok burial hajar banget. Sampai pertama bayi nu ngarusak gitu. Ulah tuh menang gitu ulah. Tapi minta jatah ngabere bae. Kok kayak gitu bere ya? Hebat ibu bijaksana, nggak pandang bulu ya. Inilah hebatnya ibu, alhamdulillah. Maka dengan kehebatan dan kemuliaan ibu yang solehah bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Guru kita yang kita haulkan berarti ada bekas didikan orang tuanya dulu. Meskipun beliau sudah enggak di dunia, enggak ada, tapi tetap dikenang kebaikannya, kemuliaannya. Kenapa? Ada berkah karomah doa dari ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan itu, amin. Ibu Bupati, Pak Yandri, Pak Menteri, insya Allah Pak Menteri, Menteri Desa ya, Menteri Desa dan Pak Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Kalau saya presidennya, saya ganti Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kiai Tertinggal. Harus dibangun. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan doain aja Pak Yandri, Pak Menteri, ya tahun berapa gitu saya yang jadi presidennya. Saya catat Pak Yandri jadi Menteri Agamanya, supaya haji umroh ongkosnya murah dah, ya cukup 1 juta haji. Presidennya saya, Menteri Agamanya Pak Yandri. Kok bisa murah gitu? Gampang, kita atur utak-atik. Kok jadi 1 juta murah? Kita tunggu di Merak, ya renang di sononya, renang. Mudah-mudahan berkah Pak Yandri, Pak Menteri Desa, juga Ibu Bupati, Ibu Ratu, alhamdulillah. Terus Pak dan Rambil, Pak Kapolsek, juga bapak-bapak yang lain, Pak Dewan, alhamdulillah. Oke, nyaho kades, umum disebut ku aing, arek kades, keun teu nyawer ge disebut ku aing kades. Engke ulah minta nomor telepon kadesnya, nomor rekening bae dikirimkeun. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dan karomahnya dan para ulama-ulama Allah. Itu saja, karena naiknya saya udah malam dan saya pulangnya jauh. Makanya Ibu Ratu nanti kalau ada acara tinggal kontak ngekos saja, ya siok-siok. Bener kau serius? Kau serius? Aku enggak. Siap insya Allah. Saya juga kan kalau bulan Maulid 12 awal saya ngontrak di sana. Baros 2 bulan abdi di Baros 2 bulan Pak Yandri, alhamdulillah. Arek ka mana momon tati? Aing can ngadoa memang tuh diuk. Sok saya balik di heula di can ngadoa saya sukan salakina karawin deui sia. Sakedeung ya sakedeung, sok calik. Kita doakan bapak-bapak kita, orang tua kita ini yang di DPR, yang di kementerian, lebih khusus Ibu Ratu, Bupati Serang, insya Allah dan pada soleh-soleha, panjang umur dan tetap tertanam di hatinya rasa cinta kepada rakyatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق للأقوام الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.